sehingga dia tidak pernah ngaji. Ngaji pun dia hanya sekedar-sekedar saja loh. Sehingga jadi boleh dibilang tanpa ngaji yang serius dia dapat ilmu. Yang kedua, ada orang yang sangat-sangat rajin, bahkan betul-betul dia muazabah dan mujahadah dalam menuntut ilmu, barulah dia dapat ilmu. Yang ketiga, ada orang yang sangat-sangat rajin mencari ilmu, sampai apapun persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan ilmu itu dia penuhi, tetapi ditakdirkan sejak zaman azali dia tidak akan dapat ilmu. Nah, yang keempat adalah orang yang memang ditakdirkan tidak dapat ilmu dan tidak ditakdirkan untuk mencari ilmu. Artinya dia tidak didorong, tidak ada keinginan diberikan oleh Allah untuk mencari ilmu. Akhirnya dia tidak dapat ilmu. Ini artinya ya peranan Allah Subhanahu wa taala sangat utama dalam menentukan siapa yang akan menjadi alim, siapa yang menjadi jahil. Akadzalika irtibatu sa'adatis. Kemudian alternatif bahkan sampai kepada ruqyah itu tidak sembuh-sembuh. Karena apa? Kadang-kadang sebab itu akan mempunyai peranan yang ada kaitannya dengan masyiatillah. Kemudian kadang-kadang Allah mengutamakan masyiahnya dengan sebab yang dibikinkan untuk mendapatkan sebuah obatan. Ini memang itulah sebagai satu gambaran daripada orang bertobat ini. Jadi sudah tiga. Pertama, orang berdosa, terjerumus berbuat dosa, digambarkan dia sebagai orang yang mencari ilmu, dia dapat ilmu, atau tidak pernah cari ilmu, dapat ilmu, atau dia sangat mencari ilmu tapi tidak dapat ilmu. Begitu juga digambarkan yang ketiga dengan orang sakit ini. Orang sakit, dia bisa mengalami kesembuhan dengan sebab dia memperoleh makanan-makanan bergizi, yang bervitamin dan berprotein. Nah, kemudian dengan sentuhan obat, sedikit saja dia dikasih kesembuhan oleh Allah. Wartibati husuli fihin nafsi, dan sebagai kaitan, bagikan kaitan antara mendapatkan pemahaman diri, alladzi bihi berupaya tidak saja dengan memperbanyak literasi, tapi dia juga memperbanyak terpeneliti, artinya ada meneliti, lalu berdiskusi. Jadi memperbanyak literasi, banyak membaca buku-buku, kitab-kitab, banyak berdiskusi, kemudian barulah dia melakukan penelitian. Dia melakukan penelitian, observasi. Setelah dia observasi, kemudian barulah dia eksperimen sampai kepada suatu konklusi. Nah, ini adalah tahapan-tahapan. Tapi dia dapat kesimpulan. Misalnya begini. Dulu jauh sebelum masa Majapahit, itu di Indonesia orang belum mengenal yang namanya semen. Ada semen. Untuk membangun Candi Borobudur, Candi Prambanan, candi-candi yang lain lah, tidak ada pakai semen. Justru telur yang dipakai untuk jadi perekatnya. Telur, kemudian itu dedak halus, lembut. Kemudian dicampur dia dengan tanah liat, jadi perekatnya. Jadi sebelum adanya pengenalan semen, sampai ada negarawan yang coba untuk menyuruh para pekerja untuk menemukan sesuatu yang dapat untuk menjadi merekatkan antara satu bahan bangunan dengan lain. Nah, ini tentunya mereka mengadakan penelitian, terus meneliti sampai dia menemukan batu yang semacam ini yang bisa dibuat menjadi semen. Setelah dia ditemukan bagaimana cara diproses untuk bisa jadi semen. Nah, setelah ditemukan semen itu bagaimana cara pemakaiannya untuk bisa efektif digunakan untuk menjadi bahan bangunan. Nah, ini pertama dari literasi dan membaca buku-buku dulu. Itu menurut suatu riwayat Ibnu Al-Jubai ya. Al-Jubai.
Wasil bin Atha. Wasil bin Atha yang paling pertama mencetuskan paham Mu'tazilah itu, dia membeli satu perpustakaan. Satu perpustakaan dibeli. Kemudian semua buku, kitab-kitab itu dibaca yang tidak diketahui maknanya, cari penterjemah. Sampai beliau itu mendapatkan kesimpulan yang berkaitan dengan teologi, terutama sekali yang berkaitan dengan akidah. Yang berkaitan dengan akidah. Terutama sekali yang dengan qada dan qadar. Itu kaum Mu'tazilah, orang Mu'tazilah ini lebih banyak dia memiliki suatu keyakinan bahwa Allah hanya menciptakan alam ini. Dalam perkembangan selanjutnya, alam ini dia berkembang biak dengan adanya sistem persenyawaan antara satu alam dengan alam yang lain, bisa melahirkan alam-alam baru. Terus dia coba cari dalam Al-Quran, sampailah dia bertemu dengan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua hewan ini dari air. Bahkan bukan saja hewan. Nah, akhirnya apa? Semua hewan darat ini semua berasal dari air. Artinya beliau mengatakan bahwa apa? Bahwa apapun yang ada di darat ini berasal daripada hewan-hewan yang ada di laut. Dari ikan, kata mereka. Ini kata daripada kaum Mu'tazilah. Akhirnya sekarang manusia ini dia mengalami nasib yang bagus ataupun nasib yang jelek, itu bukan karena turut campur tangan Allah, kata mereka, tetapi karena mereka sendiri, manusia itu. Sampai mereka mengatakan apa? Untuk apa Allah menguji manusia? Padahal Allah Maha tahu mana manusia yang bersabar, mana manusia yang tidak bersabar. Tanpa diuji bisa. Lalu untuk apa Allah menghabis-habiskan waktu menguji manusia saja pekerjaannya dengan perbuatan-perbuatan yang menyakiti dan menyusahkan? Jadi kalau mereka itu sakit, mereka sakit lantaran mereka sendiri, bukan ada karena turut campur Allah. Kalaupun mereka susah, bukan karena Allah yang menyusahkan mereka, tapi adalah karena mereka sendiri. Nah, akidah ini adalah merupakan suatu teologi Mu'tazilah yang lebih menggunakan rasio daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kausalitas antara satu dengan satu yang lain. Misalnya begini, kenapa banyak tumbuh-tumbuhan pada waktu musim hujan? Karena ada pengaruh daripada air hujan itu untuk membuat tanah menjadi lembab. Tanah menjadi lembab ini membuat biji-bijian yang ada dalam tanah itu menjadi lembab pula. Maka semua yang berkembang dengan biji akan tumbuh biji. Satu biji ini akan menjadi kambium. Kambium itu adalah daun pertama yang tebal, dua itu. Terus punya tunas. Terus sampai berkembang biak menjadi pohon-pohon besar. Kemudian yang kedua, yang berkembang biak dari spora akan tumbuh dengan sporanya. Yang berkembang biak dengan stek akan bertumbuh dengan steknya.